Ada banyak hal tentang laki-laki yang sebenarnya jarang dibicarakan secara terbuka. Dari luar, laki-laki sering terlihat kuat, tenang, dan tidak terlalu memikirkan banyak hal. Tetapi di balik sikap diamnya, ada banyak rahasia yang sering disimpan sendiri. Banyak laki-laki memilih memendam perasaan daripada menceritakannya kepada orang lain. Bukan karena mereka tidak punya emosi, tetapi karena sejak kecil mereka terbiasa diajarkan untuk terlihat kuat dan tidak mudah mengeluh. Kadang, orang hanya melihat laki-laki dari tanggung jawabnya. Harus sukses, harus kuat, harus bisa melindungi, harus tidak cengeng, dan harus selalu mampu menyelesaikan masalah. Akibatnya, banyak sisi emosional laki-laki yang tidak pernah benar-benar dipahami. Bahkan orang terdekatnya pun terkadang tidak sadar bahwa seorang laki-laki juga bisa merasa takut, kecewa, lelah, dan hancur secara mental. Di video kali ini, kita akan membahas 7 rahasia laki-laki yang jarang orang tahu. Rahasia ini bukan tentang sesuatu yang misterius, tetapi tentang kenyataan yang sering tersembunyi di balik sikap tenang seorang laki-laki. Ketika kamu memahami hal ini, kamu akan melihat bahwa laki-laki sebenarnya jauh lebih kompleks daripada yang terlihat. Dan mungkin, setelah mendengar semua ini, cara pandangmu terhadap laki-laki akan berubah selamanya. 1. Laki-laki sering menyembunyikan masalahnya sendiri. Salah satu rahasia terbesar laki-laki yang jarang benar-benar dipahami orang adalah kemampuan mereka untuk menyembunyikan masalahnya sendiri. Dari luar, banyak laki-laki terlihat tenang, santai, bahkan terlihat tidak memiliki beban apapun. Mereka tetap bercanda, tetap bekerja, tetap menjalani aktivitas seperti biasa. Tetapi di balik semua itu, seringkali ada pikiran yang penuh tekanan dan hati yang sedang kelelahan. Banyak laki-laki terbiasa menghadapi semuanya sendirian. Mereka tidak mudah bercerita tentang apa yang sedang mereka rasakan. Bahkan kepada orang terdekat sekalipun, mereka sering memilih diam. Bukan karena tidak percaya, tetapi karena mereka sudah terlalu terbiasa menyimpan semuanya sendiri. Sejak kecil, banyak laki-laki tumbuh dengan tuntutan untuk menjadi kuat. Mereka sering mendengar kalimat seperti, "Laki-laki jangan cengeng, jangan lemah, atau kamu harus kuat." Kalimat-kalimat sederhana itu terdengar biasa saja, tetapi tanpa sadar membentuk cara berpikir seorang laki-laki ketika dewasa. Mereka mulai percaya bahwa menunjukkan kesedihan adalah kelemahan. Mereka mulai percaya bahwa mengeluh hanya akan membuat dirinya terlihat tidak pantas disebut laki-laki. Akibatnya, ketika mereka memiliki masalah, mereka memilih memendamnya sendiri. Saat seorang laki-laki mengalami tekanan pekerjaan, dia sering memilih diam. Ketika kondisi keuangannya sedang buruk, dia tetap mencoba terlihat tenang. Ketika mentalnya lelah, dia tetap memaksa dirinya tersenyum di depan orang lain. Bahkan ketika hidupnya terasa kacau, dia tetap berusaha terlihat baik-baik saja. Karena dalam pikirannya, tidak ada gunanya membuat orang lain khawatir. Banyak laki-laki merasa bahwa dirinya harus menjadi penopang, harus menjadi solusi, harus menjadi orang yang bisa diandalkan. Itulah kenapa mereka merasa tidak nyaman ketika berada di posisi lemah. Mereka takut dianggap gagal, takut dianggap tidak mampu, takut kehilangan rasa hormat dari orang lain. Dan perlahan semua itu membuat laki-laki terbiasa menanggung semuanya sendirian. Kadang ada laki-laki yang terlihat sangat pendiam. Orang menganggap dia cuek atau tidak peduli. Padahal sebenarnya isi kepalanya sedang penuh. Dia hanya tidak tahu bagaimana cara menceritakannya. Ada juga laki-laki yang terlihat sangat humoris dan suka bercanda. Tetapi seringkali, orang yang paling banyak tertawa justru adalah orang yang paling keras menyembunyikan rasa sakitnya sendiri. Candaan menjadi cara untuk menutupi tekanan yang tidak pernah dia ceritakan kepada siapapun. Banyak laki-laki juga merasa bahwa dunia tidak terlalu peduli dengan perasaan mereka. Ketika perempuan sedih, orang cenderung lebih mudah memberi perhatian dan dukungan. Tetapi ketika laki-laki sedih, seringkali mereka justru diminta untuk tetap kuat. Akhirnya, mereka belajar menyimpan semuanya sendiri karena merasa tidak ada tempat aman untuk benar-benar terbuka. Inilah yang membuat banyak laki-laki perlahan menjadi terbiasa memendam emosi. Mereka menangis diam-diam. Mereka berpikir sendirian. Mereka stres tanpa diketahui siapapun. Mereka merasa hancur tetapi tetap menjalani hidup seperti biasa.
Dan yang paling menyakitkan, banyak orang tidak pernah sadar bahwa seorang laki-laki sedang berada di titik terendah hidupnya. Kadang seorang laki-laki tetap datang bekerja, meskipun pikirannya berantakan. Tetap membantu orang lain meskipun dirinya sendiri sedang kelelahan. Tetap terlihat kuat meskipun sebenarnya dia hampir menyerah. Karena bagi banyak laki-laki, hidup bukan soal ingin atau tidak ingin, tetapi soal harus tetap berjalan. Tekanan hidup laki-laki seringkali tidak terlihat. Mereka memikirkan masa depan, memikirkan tanggung jawab, memikirkan keluarga, memikirkan uang, memikirkan bagaimana caranya tetap bertahan di tengah kerasnya hidup. Semua itu terus berputar di kepala mereka setiap hari. Tetapi anehnya, mereka jarang membicarakan itu semua. Ada laki-laki yang tidak tidur nyenyak karena memikirkan tagihan. Ada laki-laki yang tersenyum di depan keluarganya, padahal sedang takut kehilangan pekerjaan. Ada laki-laki yang tetap membantu orang lain, meskipun dirinya sendiri sebenarnya sedang kehilangan arah hidup. Namun semua itu disimpan rapat-rapat. Banyak laki-laki merasa bahwa tidak ada yang benar-benar ingin mendengar masalah mereka. Mereka takut jika terlalu terbuka, orang lain akan melihat mereka sebagai beban. Mereka takut kehilangan citra kuat yang selama ini mereka bangun. Karena itulah, dia menjadi pilihan paling aman. Tetapi masalahnya, memendam semuanya sendiri dalam waktu lama bisa sangat melelahkan secara mental. Semakin lama emosi dipendam, semakin berat beban yang dirasakan. Dan banyak laki-laki akhirnya terbiasa hidup dengan tekanan tanpa pernah benar-benar menyelesaikan luka di dalam dirinya. 2. Laki-laki juga ingin dihargai, bukan hanya dibutuhkan. Salah satu hal yang paling jarang dipahami tentang laki-laki adalah kenyataan bahwa mereka juga sangat ingin dihargai. Banyak orang mengira laki-laki hanya peduli tentang uang, pekerjaan, jabatan, atau kesuksesan. Padahal jauh di dalam dirinya ada kebutuhan emosional yang sering tidak terlihat, yaitu keinginan untuk merasa dianggap berarti. Laki-laki mungkin jarang mengatakannya secara langsung, tetapi penghargaan adalah sesuatu yang sangat penting bagi mereka. Bahkan seringkali, rasa dihargai bisa menjadi alasan terbesar kenapa seorang laki-laki terus bertahan menghadapi kerasnya hidup. Masalahnya, banyak laki-laki merasa dirinya hanya dicari saat dibutuhkan. Ketika dia punya uang, dia dicari. Ketika dia bisa membantu, dia dihargai. Ketika dia bisa menyelesaikan masalah, dia dianggap penting. Tetapi saat dia sedang jatuh, lelah, atau kehilangan arah hidup, perlahan banyak orang mulai menjauh. Inilah yang diam-diam melukai hati banyak laki-laki. Mereka merasa keberadaan mereka hanya dihargai karena manfaat yang bisa mereka berikan, bukan karena siapa diri mereka sebenarnya. Banyak laki-laki rela bekerja keras setiap hari demi orang-orang yang mereka sayangi. Mereka bangun pagi, pulang malam, menahan lelah, menghadapi tekanan pekerjaan, dan terus memaksa dirinya kuat meskipun mentalnya mulai lelah. Semua itu dilakukan karena mereka ingin menjadi seseorang yang berguna. Tetapi seringkali semua pengorbanan itu dianggap biasa saja. Tidak sedikit laki-laki yang sebenarnya hanya ingin satu hal sederhana, dihargai atas usahanya. Kadang ucapan kecil seperti, "Terima kasih sudah berjuang," bisa memberikan kekuatan yang sangat besar bagi seorang laki-laki. Karena banyak laki-laki menjalani hidup tanpa pernah benar-benar mendengar apresiasi dari orang lain. Dunia sering menganggap perjuangan laki-laki sebagai kewajiban. Kalau laki-laki bekerja keras, orang bilang, itu memang tugasnya. Kalau laki-laki menanggung beban keluarga, orang bilang itu tanggung jawabnya. Kalau laki-laki mengorbankan waktunya demi orang lain, orang menganggap itu hal biasa. Akibatnya, banyak laki-laki merasa bahwa semua usahanya tidak pernah benar-benar dilihat. Dan semakin dewasa, banyak laki-laki mulai sadar bahwa hidup terkadang terasa sangat sepi. Mereka terus memberi, tetapi jarang benar-benar dihargai. Ironisnya, laki-laki sering tetap tersenyum meskipun merasa tidak dianggap. Mereka tetap membantu orang lain meskipun dirinya sendiri sebenarnya sedang lelah. Karena mereka terbiasa menempatkan kebutuhan orang lain di atas dirinya sendiri. Banyak laki-laki juga sulit meminta penghargaan secara langsung. Mereka tidak terbiasa berkata, "Tolong hargai aku." Mereka memilih diam dan berharap orang lain bisa melihat perjuangannya sendiri. Tetapi sayangnya, tidak semua orang peka terhadap hal itu.
Ada laki-laki yang bekerja keras bertahun-tahun demi keluarganya, tetapi jarang mendengar ucapan terima kasih. Ada laki-laki yang selalu ada ketika orang lain butuh bantuan, tetapi saat dia sendiri kesulitan, tidak ada yang datang menolong. Ada laki-laki yang terus berusaha membahagiakan orang lain, tetapi dirinya sendiri justru merasa kosong dan tidak dihargai. Dan luka seperti ini sering dipendam sangat dalam. Karena bagi laki-laki, penghargaan bukan hanya tentang pujian. Penghargaan adalah tanda bahwa keberadaannya berarti, bahwa usahanya tidak sia-sia, bahwa perjuangannya dilihat oleh seseorang. Itulah kenapa banyak laki-laki menjadi sangat loyal kepada orang yang menghargai dirinya. Ketika seorang laki-laki merasa dihormati dan dihargai, dia biasanya akan memberikan versi terbaik dari dirinya. Dia rela bekerja lebih keras, rela berkorban lebih banyak, rela melakukan hal-hal besar demi orang yang membuatnya merasa berarti. Karena sebenarnya, laki-laki sangat sederhana dalam hal emosional. Mereka mungkin tidak selalu meminta perhatian besar, tetapi mereka ingin merasa keberadaannya memiliki nilai. Masalahnya, banyak laki-laki tumbuh tanpa pernah benar-benar mendapatkan penghargaan emosional. Sejak kecil mereka lebih sering dituntut untuk berhasil daripada dipahami. Mereka diajarkan untuk kuat, bukan untuk didengarkan. Mereka dibentuk untuk memberi, bukan untuk menerima perhatian. Akibatnya, banyak laki-laki dewasa yang terlihat kuat dari luar, tetapi sebenarnya haus akan penghargaan sederhana. Dan ini sering tidak disadari orang. Kadang seorang laki-laki terlihat sangat bahagia hanya karena seseorang memperhatikan usahanya. Karena mungkin selama ini tidak ada yang pernah benar-benar melihat perjuangannya. Ketiga, laki-laki sering terlihat tenang padahal pikirannya berisik. Salah satu hal yang paling sering disalahpahami tentang laki-laki adalah sikap tenang mereka. Banyak orang melihat laki-laki sebagai sosok yang santai, cuek, dan tidak terlalu memikirkan banyak hal. Dari luar, mereka terlihat biasa saja. Tetap bercanda, tetap tertawa, tetap menjalani aktivitas seperti tidak ada masalah. Tetapi yang jarang diketahui orang, banyak laki-laki sebenarnya hidup dengan pikiran yang sangat berisik. Di dalam kepalanya ada banyak tekanan yang terus berjalan setiap hari. Mereka memikirkan masa depan. Mereka memikirkan tanggung jawab, mereka memikirkan uang, mereka memikirkan keluarga, mereka memikirkan bagaimana caranya tetap kuat ketika hidup terasa semakin berat. Tetapi semua itu jarang mereka tunjukkan. Banyak laki-laki terbiasa menyimpan pikirannya sendiri. Ketika ada masalah, mereka memilih diam sambil memikirkan solusinya. Mereka jarang langsung menceritakan apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Karena dalam pikiran mereka, masalah harus diselesaikan, bukan diumbar. Akibatnya, banyak orang mengira laki-laki tidak punya beban pikiran. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Ada laki-laki yang terlihat santai di depan teman-temannya, padahal malam harinya dia tidak bisa tidur karena memikirkan kondisi keuangannya. Ada laki-laki yang terlihat kuat di depan keluarganya, padahal diam-diam dia takut gagal menjadi orang yang bisa diandalkan. Ada laki-laki yang terlihat baik-baik saja di media sosial, padahal sebenarnya mentalnya sedang kelelahan. Tetapi mereka memilih tetap diam, karena banyak laki-laki merasa bahwa menunjukkan kekhawatiran hanya akan membuat dirinya terlihat lemah. Mereka terbiasa menahan semuanya sendiri, sambil berharap keadaan akan membaik dengan sendirinya. Dan semakin dewasa seorang laki-laki, biasanya pikirannya semakin penuh. Saat masih muda mungkin hidup terasa lebih sederhana. Tetapi ketika tanggung jawab mulai datang, semuanya berubah. Laki-laki mulai memikirkan pekerjaan, masa depan, hubungan, keluarga, dan ekspektasi hidup yang semakin besar. Mereka mulai sadar bahwa hidup tidak sesederhana yang dibayangkan dulu. Ada tekanan untuk sukses, ada tekanan untuk menghasilkan uang, ada tekanan untuk membanggakan orang tua, ada tekanan untuk menjadi laki-laki yang dianggap berhasil oleh lingkungan sekitar. Semua tekanan itu perlahan memenuhi pikiran mereka setiap hari. Dan yang paling melelahkan, banyak laki-laki merasa tidak punya pilihan selain terus berjalan. Mereka tidak bisa berhenti terlalu lama. Mereka tidak bisa terlalu lama mengeluh. Mereka merasa harus tetap kuat meskipun mentalnya mulai lelah. Inilah alasan kenapa banyak laki-laki terlihat lebih pendiam ketika sedang banyak pikiran. Bukan karena dia marah atau tidak peduli, tetapi karena isi kepalanya sedang terlalu penuh.
Kadang laki-laki memilih diam bukan karena tidak ingin bicara, tetapi karena dia sendiri bingung harus mulai menjelaskan dari mana. Karena terlalu banyak hal yang dia pikirkan sekaligus. Ada rasa takut yang tidak pernah dia tunjukkan. Ada tekanan yang tidak pernah dia ceritakan. Ada kekhawatiran yang terus dia simpan sendiri. Tetapi semua itu tertutup oleh wajah tenang yang dilihat orang setiap hari. Banyak laki-laki juga terbiasa memikirkan semuanya sendirian pada malam hari. Saat semua orang tidur, pikirannya justru menjadi semakin ramai. Mereka mulai memikirkan hidupnya, memikirkan masa depannya, memikirkan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan, dan memikirkan hal-hal yang belum berhasil dia capai. Kadang tubuhnya lelah, tetapi pikirannya tidak bisa berhenti bekerja. Dan ini sering berlangsung sangat lama. Yang lebih berat lagi, banyak laki-laki merasa bahwa tidak ada yang benar-benar memahami tekanan yang mereka rasakan. Orang hanya melihat hasil akhirnya tanpa melihat perjuangan mental di baliknya. Ketika laki-laki gagal, orang langsung menilai. Ketika laki-laki belum sukses, orang mulai membandingkan. Ketika laki-laki kehilangan arah hidup, sedikit sekali yang benar-benar mencoba memahami isi pikirannya. Akibatnya, banyak laki-laki memilih menyembunyikan semuanya di balik sikap tenang. Mereka tetap tersenyum meskipun pikirannya kacau. Mereka tetap terlihat santai meskipun hatinya gelisah. Mereka tetap membantu orang lain meskipun dirinya sendiri sebenarnya sedang lelah secara mental. Karena dalam hidup laki-laki, seringkali tidak ada ruang untuk benar-benar terlihat rapuh. Ada banyak laki-laki yang sebenarnya ingin bercerita, tetapi takut dianggap lemah. Ada banyak laki-laki yang sebenarnya ingin didengar, tetapi takut diremehkan. Ada banyak laki-laki yang sebenarnya ingin mengatakan bahwa dirinya sedang tidak baik-baik saja, tetapi tidak tahu kepada siapa harus bicara. Akhirnya mereka memilih diam, dan diam yang terlalu lama bisa sangat melelahkan. 4. Laki-laki bisa sangat hancur ketika kehilangan orang yang dia sayang. Banyak orang berpikir bahwa laki-laki lebih mudah melupakan seseorang dibanding perempuan. Ketika hubungan berakhir, laki-laki sering terlihat lebih cepat kembali normal. Mereka tetap menjalani hidup seperti biasa, tetap bekerja, tetap bercanda, bahkan kadang terlihat seolah tidak terlalu peduli. Tetapi yang jarang diketahui orang, banyak laki-laki sebenarnya menyimpan rasa kehilangan jauh lebih dalam daripada yang terlihat. Mereka hanya tidak menunjukkannya. Laki-laki terbiasa menyembunyikan emosinya. Bahkan ketika hatinya sedang hancur, mereka tetap berusaha terlihat kuat di depan orang lain. Mereka merasa bahwa menunjukkan kesedihan secara berlebihan hanya akan membuat dirinya terlihat lemah. Akibatnya, banyak laki-laki memilih memendam rasa sakitnya sendiri. Padahal, kenyataannya, laki-laki juga bisa sangat terluka ketika kehilangan seseorang yang benar-benar dia sayang. Ketika seorang laki-laki sudah membuka hatinya kepada seseorang, itu bukan hal yang sederhana. Banyak laki-laki tidak mudah percaya. Mereka tidak mudah menunjukkan sisi rapuhnya. Karena itu, ketika akhirnya dia benar-benar nyaman dan merasa aman dengan seseorang, hubungan itu menjadi sangat berarti bagi dirinya. Dan ketika hubungan itu hilang, ada bagian dalam dirinya yang ikut runtuh. Tetapi karena terbiasa menahan emosi, laki-laki sering mencoba terlihat biasa saja. Dia tetap online seperti biasa, tetap bercanda dengan teman-temannya, tetap menjalani rutinitasnya. Namun di dalam dirinya ada kekosongan yang tidak mudah dijelaskan. Banyak laki-laki memilih mengalihkan rasa sakitnya dengan kesibukan. Mereka bekerja lebih keras, bermain game lebih lama, lebih sering nongkrong, atau sibuk melakukan berbagai hal hanya agar pikirannya tidak terus mengingat seseorang yang sudah pergi. Karena ketika sedang sendiri, rasa kehilangan itu biasanya datang lebih kuat. Malam hari sering menjadi waktu paling berat bagi laki-laki yang sedang kehilangan seseorang. Saat suasana mulai sepi, pikirannya mulai kembali mengingat kenangan-kenangan lama. Dia mulai mengingat obrolan-obrolan kecil, perhatian sederhana, suara, tawa, bahkan hal-hal kecil yang dulu terasa biasa saja. Dan anehnya, justru hal-hal kecil itulah yang paling sulit dilupakan. Ada laki-laki yang masih mengingat seseorang bertahun-tahun setelah hubungan itu berakhir. Bukan karena dia tidak bisa move on, tetapi karena orang itu pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Sayangnya, banyak laki-laki tidak tahu bagaimana cara mengekspresikan rasa kehilangan itu. Mereka tidak terbiasa menangis di depan orang lain.
Mereka tidak terbiasa menceritakan rasa sakitnya. Mereka tidak terbiasa meminta bantuan emosional. Akhirnya, mereka menyimpan semuanya sendiri. Dan semakin lama dipendam, rasa sakit itu semakin dalam. Banyak laki-laki terlihat baik-baik saja setelah putus cinta. Padahal sebenarnya mereka hanya sedang menutupi luka yang belum sembuh. Bahkan ada laki-laki yang terlihat cepat memiliki pasangan baru, padahal di dalam dirinya masih ada rasa kehilangan yang belum selesai. Karena terkadang, laki-laki tidak mencari pengganti. Mereka hanya mencoba mengisi kekosongan yang terlalu menyakitkan ketika dirasakan sendirian. Hal yang paling berat bagi laki-laki bukan hanya kehilangan seseorang, tetapi kehilangan tempat di mana dia pernah merasa nyaman menjadi dirinya sendiri. Karena laki-laki jarang benar-benar membuka dirinya kepada banyak orang. Ketika dia sudah menemukan seseorang yang membuatnya merasa diterima, dia akan sangat menghargai hubungan itu. Dan ketika hubungan itu hilang, dia kehilangan lebih dari sekadar pasangan. Dia kehilangan tempat untuk pulang secara emosional. Itulah kenapa banyak laki-laki menjadi lebih dingin setelah patah hati. Bukan karena mereka tidak lagi punya perasaan, tetapi karena mereka takut merasakan sakit yang sama untuk kedua kalinya. Ada laki-laki yang setelah disakiti menjadi lebih tertutup. Ada laki-laki yang menjadi sulit percaya kepada orang baru. Ada laki-laki yang mulai menyembunyikan perasaannya lebih dalam lagi. Karena pengalaman kehilangan membuat mereka sadar bahwa terlalu dalam mencintai seseorang juga bisa menghancurkan dirinya sendiri. Dan yang sering tidak dipahami orang, laki-laki biasanya mengingat rasa kehilangan dalam waktu yang sangat lama. Mereka mungkin tidak membicarakannya setiap hari, tetapi kenangan itu tetap ada di dalam kepalanya. Kadang hanya lagu tertentu, tempat tertentu, atau suasana tertentu sudah cukup membuatnya kembali mengingat seseorang yang pernah dia sayang. Tetapi sekali lagi, mereka memilih diam, karena banyak laki-laki merasa bahwa tidak ada gunanya menunjukkan kesedihan terlalu lama. Hidup harus tetap berjalan. Tanggung jawab tetap ada. Dunia tidak berhenti hanya karena hatinya sedang hancur. Akhirnya mereka memaksa dirinya bangkit meskipun sebenarnya belum benar-benar sembuh. 5. Laki-laki sangat takut gagal. Salah satu rahasia terbesar yang jarang diungkapkan laki-laki adalah ketakutan mereka terhadap kegagalan. Dari luar banyak laki-laki terlihat percaya diri, ambisius, dan seolah tidak takut menghadapi apapun. Mereka berbicara tentang mimpi, target hidup, pekerjaan dan masa depan dengan penuh keyakinan. Tetapi di balik semua itu, ada rasa takut besar yang sering mereka sembunyikan sendirian. Takut gagal. Bagi banyak laki-laki, kegagalan bukan hanya soal tidak berhasil mendapatkan sesuatu. Kegagalan terasa jauh lebih dalam daripada itu. Mereka sering menganggap kegagalan sebagai bukti bahwa dirinya tidak cukup baik, tidak cukup kuat, tidak cukup mampu menjadi laki-laki yang bisa dibanggakan. Karena sejak kecil, banyak laki-laki tumbuh dengan tekanan untuk menjadi sukses. Mereka diajarkan bahwa laki-laki harus punya masa depan, harus punya penghasilan, harus bisa menghidupi keluarga, harus menjadi sosok yang kuat dan bisa diandalkan. Tanpa sadar semua tuntutan itu tertanam sangat dalam di pikiran mereka. Akibatnya, banyak laki-laki hidup dengan ketakutan bahwa suatu hari mereka tidak akan mampu memenuhi semua ekspektasi tersebut. Ada laki-laki yang takut tidak sukses sebelum usia tertentu. Ada laki-laki yang takut dianggap gagal karena belum mapan. Ada laki-laki yang takut mengecewakan orang tuanya. Ada laki-laki yang takut tidak mampu membahagiakan orang yang dia sayang. Tetapi semua ketakutan itu jarang mereka ceritakan. Karena laki-laki terbiasa menyimpan rasa takutnya sendiri. Mereka merasa bahwa seorang laki-laki tidak boleh terlalu banyak mengeluh. Harus tetap terlihat tenang meskipun sebenarnya pikirannya dipenuhi kekhawatiran tentang masa depan. Dan semakin dewasa, tekanan itu biasanya semakin besar. Ketika masih muda, mungkin kegagalan terasa seperti hal biasa. Tetapi ketika usia bertambah, laki-laki mulai merasa dikejar waktu. Mereka mulai melihat teman-temannya sukses, mulai membandingkan dirinya dengan orang lain, mulai bertanya dalam hati, kenapa hidupku belum sejauh mereka? Pikiran seperti itu sering menghantui banyak laki-laki setiap hari. Apalagi di zaman sekarang, media sosial membuat semuanya terasa lebih berat. Laki-laki terus melihat pencapaian orang lain. Ada yang sudah sukses di usia muda, ada yang sudah punya rumah, mobil, bisnis, atau kehidupan yang terlihat sempurna. Dan tanpa sadar mereka mulai merasa tertinggal.
Padahal setiap orang punya perjalanan hidup yang berbeda. Tetapi tekanan sosial membuat banyak laki-laki merasa dirinya gagal hanya karena belum berada di titik yang diinginkan. Inilah yang membuat banyak laki-laki terus memaksa dirinya bekerja keras meskipun sebenarnya sudah sangat lelah. Mereka takut berhenti, takut terlihat kalah, takut dianggap tidak berguna, karena dalam pikiran banyak laki-laki, harga dirinya sering terikat pada pencapaiannya. Semakin berhasil dia, semakin dihargai, semakin sukses dia, semakin dianggap penting. Dan ini adalah tekanan mental yang sangat berat. Banyak laki-laki akhirnya menjalani hidup seperti sedang berlomba tanpa garis akhir. Mereka terus mengejar sesuatu karena takut dianggap gagal jika berhenti. Mereka bangun pagi dengan tekanan, bekerja sambil memikirkan masa depan, tidur dengan rasa cemas tentang hidupnya sendiri. Tetapi di depan orang lain, mereka tetap terlihat biasa saja. Kadang laki-laki tersenyum sambil berkata, "Aku baik-baik saja." Padahal sebenarnya dia sedang takut hidupnya tidak akan berhasil. Ada laki-laki yang diam-diam stres memikirkan kondisi ekonominya. Ada laki-laki yang kehilangan percaya diri karena belum mencapai apa yang diinginkan. Ada laki-laki yang merasa dirinya tidak pantas dicintai karena belum sukses. Dan semua itu terus dipendam sendirian. Yang lebih menyakitkan, dunia memang sering menilai laki-laki dari hasil akhirnya. Orang jarang bertanya apakah dia bahagia. Yang dilihat adalah penghasilannya, statusnya, pencapaiannya. Seberapa sukses dia terlihat di mata orang lain. Akibatnya, banyak laki-laki merasa dirinya harus terus membuktikan sesuatu agar dianggap berharga. Dan ketika mereka gagal, rasa sakitnya bisa sangat menghancurkan mental. Banyak laki-laki yang terlihat tenang setelah gagal, padahal sebenarnya hatinya penuh rasa kecewa terhadap dirinya sendiri. Mereka menyalahkan diri sendiri secara diam-diam. Mungkin aku kurang kerja keras. Mungkin aku memang tidak cukup pintar. Mungkin aku tidak akan pernah berhasil. Pikiran-pikiran seperti itu sering memenuhi kepala laki-laki ketika hidupnya tidak berjalan sesuai harapan. Tetapi karena tidak terbiasa bercerita, mereka menyimpannya sendiri sampai perlahan menjadi beban mental yang sangat berat. 6. Laki-laki juga butuh dipahami. Banyak orang berpikir bahwa laki-laki adalah makhluk yang sederhana dan tidak terlalu membutuhkan perhatian emosional. Karena laki-laki jarang banyak bicara tentang perasaannya, orang sering menganggap mereka tidak terlalu peduli terhadap hal-hal emosional. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Salah satu rahasia terbesar laki-laki yang jarang disadari orang adalah mereka juga sangat ingin dipahami. Mereka mungkin tidak selalu pandai mengungkapkan isi hatinya, tetapi bukan berarti mereka tidak punya perasaan. Banyak laki-laki sebenarnya ingin didengar, ingin dimengerti, ingin diterima apa adanya. Tetapi karena terbiasa menyembunyikan emosinya sejak kecil, banyak laki-laki akhirnya tumbuh menjadi pribadi yang kesulitan menjelaskan apa yang sebenarnya mereka rasakan. Mereka sering memilih diam, bukan karena tidak peduli, tetapi karena bingung bagaimana cara mengungkapkannya. Ada laki-laki yang sebenarnya sedang kecewa, tetapi hanya menjawab, "Nggak apa-apa." Ada laki-laki yang sedang lelah secara mental, tetapi tetap berkata, "Aku baik-baik saja." Ada laki-laki yang sebenarnya ingin dimengerti, tetapi malah memilih menjauh dan diam sendirian. Dan seringkali orang salah memahami sikap itu. Banyak orang menganggap laki-laki yang diam sebagai orang yang cuek. Padahal bisa jadi dia sedang menyimpan banyak hal di dalam pikirannya. Bisa jadi dia sedang berusaha mengendalikan emosinya sendiri agar tidak meledak. Karena sebagian besar laki-laki tidak terbiasa menjadikan perasaan sebagai bahan pembicaraan. Mereka lebih sering diajarkan untuk menyelesaikan masalah daripada membicarakan emosinya. Akibatnya, ketika mereka sedang terluka, mereka tidak tahu bagaimana cara meminta bantuan emosional. Mereka hanya berharap ada seseorang yang cukup peka untuk memahami dirinya tanpa harus dijelaskan terlalu banyak. Dan ketika seorang laki-laki bertemu dengan seseorang yang benar-benar memahami dirinya, itu menjadi hal yang sangat berharga. Karena sebenarnya, laki-laki juga lelah jika harus terus terlihat kuat setiap saat. Mereka juga ingin punya tempat aman. Tempat di mana mereka bisa menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Tempat di mana mereka tidak harus pura-pura baik-baik saja. Tetapi sayangnya, tidak semua laki-laki mendapatkan itu.
Banyak laki-laki hidup dengan perasaan bahwa tidak ada yang benar-benar mencoba memahami dirinya. Orang hanya melihat sisi luar mereka, melihat mereka sebagai sosok yang harus selalu kuat, selalu tenang, dan selalu mampu mengatasi semuanya sendiri. Padahal di balik itu semua, mereka juga manusia biasa yang punya rasa takut, rasa kecewa, dan rasa lelah. Kadang seorang laki-laki hanya ingin didengarkan tanpa langsung diberi ceramah. Kadang dia hanya ingin seseorang berkata, "Aku ngerti kok perasaan kamu." Kadang dia hanya ingin ditemani tanpa harus dipaksa menjelaskan semuanya. Karena tidak semua rasa sakit bisa dijelaskan dengan mudah. Ada luka yang terlalu dalam untuk diucapkan. Ada tekanan yang terlalu rumit untuk dijelaskan. Ada rasa kecewa yang hanya bisa dipendam dalam diam. Dan banyak laki-laki hidup dengan semua itu setiap hari. Mereka tersenyum di depan orang lain meskipun pikirannya sedang berat. Mereka tetap menjalani aktivitas seperti biasa meskipun hatinya sedang lelah. Mereka tetap terlihat kuat meskipun sebenarnya sedang kehilangan semangat hidup. Tetapi jarang ada yang benar-benar bertanya apakah mereka baik-baik saja. Dunia sering lebih fokus pada apa yang bisa diberikan laki-laki daripada apa yang sebenarnya mereka rasakan. 7. Di balik sikap kuatnya, laki-laki juga bisa sangat rapuh. Banyak orang melihat laki-laki sebagai simbol kekuatan. Sejak kecil, laki-laki sering diajarkan untuk menjadi pribadi yang tangguh, tidak mudah menangis, tidak mudah mengeluh, dan harus mampu menghadapi masalah apapun. Akibatnya, banyak orang tumbuh dengan anggapan bahwa laki-laki selalu kuat dan tidak mudah hancur. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Di balik sikap tenangnya, di balik wajah kuatnya, dan di balik caranya bertahan menghadapi hidup, laki-laki sebenarnya juga bisa sangat rapuh. Mereka hanya terbiasa menyembunyikannya. Banyak laki-laki hidup sambil memakai topeng kuat setiap hari. Mereka merasa bahwa dunia mengharapkan mereka untuk selalu baik-baik saja. Mereka harus menjadi pelindung, menjadi penopang, menjadi orang yang bisa diandalkan dalam situasi apapun. Dan perlahan, tekanan itu membuat laki-laki merasa bahwa dirinya tidak boleh terlihat lemah. Akibatnya, ketika mereka sedang sedih, mereka memilih diam. Ketika mereka kecewa, mereka menyembunyikannya. Ketika mereka hancur secara mental, mereka tetap mencoba tersenyum di depan orang lain. Karena mereka takut jika menunjukkan sisi rapuhnya, orang lain akan memandang mereka berbeda. Padahal, laki-laki juga manusia biasa. Mereka juga bisa merasa takut. Mereka juga bisa kehilangan arah hidup. Mereka juga bisa merasa tidak sanggup menghadapi semuanya sendiri. Tetapi sebagian besar laki-laki sudah terlalu terbiasa menahan semuanya sendirian, sampai akhirnya orang lain tidak pernah sadar bahwa mereka sedang terluka. Ada laki-laki yang terlihat paling kuat di lingkungan pertemanannya, padahal sebenarnya dia paling sering menangis sendirian saat malam. Ada laki-laki yang selalu membantu semua orang, padahal dirinya sendiri sedang kehilangan semangat hidup. Ada laki-laki yang selalu terlihat tenang, padahal pikirannya penuh tekanan yang tidak pernah dia ceritakan kepada siapapun. Dan semua itu disembunyikan sangat rapi, karena bagi banyak laki-laki, menjadi rapuh terasa seperti sesuatu yang memalukan. Mereka takut dianggap tidak pantas disebut laki-laki jika terlalu emosional. Mereka takut kehilangan penghargaan dari orang lain jika terlihat lemah. Akibatnya, mereka terus memaksa dirinya terlihat kuat, bahkan ketika mentalnya sudah sangat lelah. Inilah alasan kenapa banyak laki-laki lebih memilih mengurung dirinya sendiri ketika sedang hancur. Mereka menjauh, mereka diam, mereka mencoba memperbaiki dirinya sendiri tanpa bantuan siapapun. Karena mereka merasa harus mampu menyelesaikan semuanya sendiri. Padahal tidak semua luka bisa disembuhkan sendirian. Ada titik di mana seorang laki-laki sebenarnya ingin dipeluk, ingin didengarkan, ingin diberi ruang untuk mengakui bahwa dirinya juga sedang tidak baik-baik saja. Tetapi banyak laki-laki tidak tahu bagaimana cara meminta itu. Mereka terlalu terbiasa menjadi orang yang menguatkan orang lain sampai lupa bahwa dirinya sendiri juga butuh dikuatkan. Dan ini adalah salah satu hal paling menyedihkan dalam hidup banyak laki-laki. Mereka menjadi tempat bersandar bagi banyak orang, tetapi ketika dirinya jatuh, seringkali mereka tidak punya tempat untuk bersandar. Akhirnya mereka hanya memendam semuanya sendiri. Ada laki-laki yang tetap bekerja meskipun mentalnya sudah hampir menyerah.
Ada laki-laki yang tetap tersenyum di depan keluarganya meskipun pikirannya sedang kacau. Ada laki-laki yang tetap terlihat santai meskipun hatinya sebenarnya penuh luka. Karena mereka merasa hidup harus tetap berjalan apapun yang terjadi. Dan semakin lama seorang laki-laki memendam semuanya sendiri, semakin besar kemungkinan dirinya merasa kosong secara emosional. Banyak laki-laki akhirnya kehilangan kemampuan untuk mengekspresikan perasaannya. Mereka terbiasa menyimpan semuanya sampai bahkan dirinya sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya sedang dia rasakan. Yang mereka tahu hanya satu, lelah. Lelah menjadi kuat terus-menerus. Lelah berpura-pura baik-baik saja. Lelah menahan semua tekanan hidup sendirian. Tetapi lagi-lagi, mereka tetap diam. Karena dunia sering lebih menghargai laki-laki yang terlihat kuat daripada laki-laki yang jujur tentang rasa sakitnya. Ketika laki-laki menangis, sebagian orang menganggapnya lemah. Ketika laki-laki mengeluh, sebagian orang menganggapnya tidak mampu. Ketika laki-laki menunjukkan emosinya, sebagian orang justru meremehkannya. Akibatnya, banyak laki-laki memilih mematikan sisi emosionalnya sendiri demi bisa bertahan hidup. Padahal semakin lama seseorang menahan emosinya, semakin besar luka yang tersimpan di dalam dirinya. Dan seringkali laki-laki baru benar-benar terlihat rapuh ketika semuanya sudah terlalu berat untuk dipendam. Laki-laki sering terlihat kuat di mata dunia. Mereka terbiasa tersenyum meskipun sedang banyak pikiran, tetap berjalan meskipun hatinya lelah, dan tetap terlihat tenang meskipun hidupnya sedang tidak baik-baik saja. Tetapi di balik semua itu, ada banyak hal yang sebenarnya jarang diketahui orang. Mereka menyembunyikan masalahnya sendiri. Mereka ingin dihargai, bukan hanya dibutuhkan. Mereka terlihat tenang padahal pikirannya penuh tekanan. Mereka bisa sangat hancur ketika kehilangan seseorang yang mereka sayang. Mereka hidup dengan ketakutan akan kegagalan. Mereka juga ingin dipahami. Dan di balik sikap kuatnya, mereka sebenarnya juga bisa sangat rapuh. Sayangnya, banyak laki-laki memilih memendam semuanya sendiri karena takut dianggap lemah. Mereka terbiasa menahan emosi, menyimpan rasa sakit, dan menghadapi tekanan hidup tanpa banyak bicara. Akibatnya, dunia sering tidak sadar bahwa laki-laki juga memiliki luka yang dalam dan hati yang bisa lelah. Mungkin setelah mendengar semua ini, kita jadi memahami bahwa laki-laki bukan manusia tanpa perasaan. Mereka hanya terlalu terbiasa menyembunyikan apa yang sebenarnya mereka rasakan. Dan terkadang, hal paling sederhana yang mereka butuhkan hanyalah seseorang yang mau mendengar, memahami, dan menghargai perjuangannya. Karena pada akhirnya, sekuat apapun seorang laki-laki, dia tetap manusia biasa. Dia tetap punya rasa takut, rasa sedih, dan rasa lelah yang tidak selalu bisa dia tunjukkan kepada dunia. Dan mungkin banyak laki-laki di luar sana saat ini sedang berjuang diam-diam tanpa pernah benar-benar diketahui siapapun.